Bartholomew Kuma merupakan salah satu karakter yang paling misterius dalam cerita One Piece, yang sampai detik ini masih banyak sekali misteri tentangnya yang belum terpecahkan. Bagaimana dia, yang seorang raja dari kerajaan Soulbed, salah satu petinggi pasukan revolusi, seorang Shichibukai, bisa berakhir sebagai zombie, sebagai tikus laboratorium pemerintah dunia untuk menciptakan senjata pemusnah massal. Pada manga One Piece chapter 908, Lindbergh bilang, alasan Kuma dijadikan sebagai budak, sebagai zombie, sebagai tikus laboratorium adalah untuk dijadikan contoh bagi seluruh dunia kalau di hadapan para Celestial Dragon, kekuatan dan kekuasaan sebesar apapun tidak ada artinya. Bartholomew Kuma, seorang raja yang berkuasa atas negeri Soulbed, seorang Shichibukai yang gagah perkasa, berakhir menjadi seorang budak hina karena berani menentang Celestial Dragon dengan berperan serta dalam membantu kelompok topi jerami kabur dari kepulauan Sabaody. Padahal di pulau tersebut, Luffy baru saja mengoplok salah seorang Celestial Dragon. Menurut informasi yang tertulis di dalam Vivre Card Databook volume 11 yang rilis bulan Juli tahun 2019 sih, seperti itu. Tapi meskipun begitu, kami masih merasakan berbagai kejanggalan dalam kasus ini. Apalagi dalam beberapa kesempatan, Kuma masih sempat bertindak melawan perintah pemerintah dunia, bahkan sampai 2 tahun setelah kejadian di kepulauan Sabaody tersebut. Sampai kesadarannya benar-benar sudah dihapus sepenuhnya. Bahkan hilangnya seluruh kesadaran Bartholomew Kuma setelah time skip, kami rasa juga terdapat begitu banyak kejanggalan. Nanti akan kita jelaskan lebih detailnya lagi. Kita kembali dulu ke contoh kasus ketika Bartholomew Kuma menentang perintah yang diberikan kepadanya. Ketika di penghujung arc Thriller Bark, Kuma yang awalnya ditugasi datang ke Thriller Bark untuk memberitahu Moriah kalau kursi Shichibukai Crocodile sudah digantikan oleh Marshal the Teeth, mendapat tugas tambahan untuk membantu menangkap dan menghabisi kelompok topi jerami. Namun pada akhirnya dia justru bertindak sebaliknya, melepaskan dan membiarkan kelompok topi jerami menang dan bebas. Kemudian saat di kepulauan Sabaody, Bartholomew Kuma yang sekali lagi ditugaskan untuk menangkap dan menghabisi kelompok topi jerami justru menyelamatkan seluruh kru topi jerami dengan mengirim mereka terbang ke berbagai tempat di penjuru dunia yang punya potensi untuk mengasah dan meningkatkan skill individu masing-masing dari mereka. Dia bahkan terang-terangan mengabaikan pertanyaan Kizaru dengan mengatakan kalau dirinya tidak ada urusan dengan Marine. Dia hanya mau menerima order dari petinggi pemerintah dunia saja. Dan yang lebih aneh lagi, selama time skip, setelah kesadarannya sudah dihapus sepenuhnya, Bartholomew Kuma masih sempat mengajukan satu permintaan khusus, yaitu agar dirinya diberi program perintah untuk menjaga Thousand Sunny sampai salah satu anggota topi jerami berhasil kembali. Kasus yang terakhir inilah yang memunculkan banyak sekali pertanyaan di kepala kami. Mulai dari bagaimana Kuma bisa mengetahui posisi Thousand Sunny, bagaimana dia bisa begitu yakin kalau kelompok topi jerami pasti akan kembali, dan kenapa pemerintah dunia mau mengabulkan permintaan anehnya ini. Kami pikir jika jawaban atas 3 pertanyaan tersebut bisa terpecahkan, maka misteri tentang Bartholomew Kuma seutuhnya akan bisa terjawab juga. Pada manga One Piece chapter 591 akhirnya terjawab sudah kalimat apa yang dibisikkan oleh Kuma kepada Rayleigh ketika dia berhadapan dengan Kizaru sebelum time skip. Kuma bilang, "Aku salah satu petinggi pasukan revolusi. Karena kita punya koneksi, aku akan membantu mereka untuk kabur." Mungkin karena dulu perkataan Kuma ini bisa dipercaya, Rayleigh jadi tidak menganggap Kuma sebagai ancaman, sehingga tanpa ragu lagi, dia memberitahukan posisi Thousand Sunny kepada Kuma selama time skip. Satu pertanyaan sudah terjawab. Dari pernyataan Kuma ini pula lah alasan kenapa dia begitu yakin kalau kelompok topi jerami pasti akan kembali juga sudah terjawab. Kuma tahu pasti kemana dia mengirim masing-masing anggota topi jerami, dan dia tahu pasti kepretannya tidak akan membunuh mereka karena niatnya mengepret memang hanya untuk membantu mereka kabur. Nah, yang menurut kami paling sulit untuk dijelaskan adalah bagian kenapa pemerintah dunia mau mengabulkan permintaan terakhir Kuma untuk menjaga Thousand Sunny. Apakah itu benar-benar direct order dari pemerintah dunia, dari Gorosei, ataukah itu hanya improvisasinya Vegapunk sendiri, tanpa sepengetahuan pemerintah dunia, tanpa sepengetahuan Gorosei, sebagai bagian dari professional courtesy atau etika profesinya Vegapunk sebagai seorang ilmuwan. Kami rasa bukan mustahil jika Vegapunk mau mengabulkan permintaan terakhir Kuma tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemerintah dunia, murni karena professional courtesy.
Karena pada cerita flashback Vegapunk dengan Caesar Clone pada manga One Piece chapter 684, terlihat Vegapunk memiliki moralitas yang cukup tinggi. Dia menentang penggunaan anak-anak sebagai kelinci percobaan proses gigantifikasi, serta menolak rencana Caesar Clone untuk memakai gas beracun H2S sebagai senjata pemusnah massal. Di tanah kelahirannya, Vegapunk juga dikenal sebagai seorang ilmuwan yang budiman. Dia bahkan sempat membangun sistem penghangat pulau yang akan mengakhiri musim dingin tiada akhir di tanah kelahirannya tersebut. Sayangnya, niatnya tersebut berhenti di tengah jalan akibat keterbatasan dana. Oleh karena sifat-sifat budiman yang ditunjukkan oleh Vegapunk di setiap kemunculannya dalam cerita manga, maka salah satu nakama kita yang bernama Colby Maliki punya deduksi unik tentang hilangnya kesadaran Kuma yang menurutnya tidak permanen. Masih ada cara logis yang mungkin bisa dilakukan oleh Sabo dan teman-temannya untuk mengembalikan kembali ingatan Kuma. Tentu kalian tidak lupakan waktu pertama kali Bartholomew Kuma diperkenalkan pada waktu itu di Thriller Bark. Kejadiannya setelah Luffy mengalahkan Moria, Kuma tiba-tiba muncul dan menjadi momok mengerikan bagi kelompok topi jerami yang sudah babak belur. Namun alih-alih menghabisi seluruh saksi mata atas kalahnya Gecko Moria dari topi jerami, termasuk menghabisi seluruh kru topi jerami yang sedang sekarat, seperti yang sudah diperintahkan kepadanya, Bartholomew Kuma justru datang sebagai pemberi P3K. Dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya, Bartholomew Kuma mengeluarkan semua rasa sakit yang ada di dalam tubuh Luffy akibat pertarungannya melawan Ors dan Moria dan memberikannya kepada Zoro sebagai bentuk challenge kepada tangan kanan calon Raja Bajak Laut masa depan tersebut. Adegan yang terjadi pada manga One Piece chapter 485 telah mengkonfirmasi kalau kekuatan buah iblis Kuma tidak hanya bisa memanipulasi gelombang kejut saja, tetapi sesuatu yang abstrak dan metafisik seperti emosi dan rasa sakit pun bisa dia ekstrak, bisa dia manipulasi. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika klaim atas kesadaran Kuma yang hilang sebetulnya tidak benar-benar hilang sepenuhnya, tetapi ada backup datanya. Mungkin yang menghilangkan kesadaran Kuma bukanlah Dr. Vegapunk, melainkan Kuma sendiri. Dengan menggunakan kemampuan buah iblis Nikyu Nomi miliknya, Kuma mengekstrak sendiri kesadarannya untuk kemudian dia percayakan kepada Dr. Vegapunk agar disimpan dan dia kembalikan lagi kepada Kuma jika waktunya sudah tiba. Sifat Vegapunk yang budiman, serta dugaan kami di awal tadilah yang membuat Bartholomew Kuma berani mempercayakan memorinya kepada ilmuwan paling jenius tersebut. Nah, kejadian yang terjadi pada manga One Piece chapter 485 tidak hanya mengkonfirmasi kalau kekuatan buah iblis Kuma bisa mengekstrak sesuatu yang abstrak dan metafisik seperti rasa sakit, hantunya Perona, hingga ingatannya sendiri. Tetapi juga mengkonfirmasi kalau sejak awal Kuma sudah tahu kalau Luffy adalah anaknya Dragon. Karena di akhir chapter ini terang-terangan Kuma bilang kalau Luffy adalah anaknya Dragon. Sehingga jelas sudah kalau dia adalah orang kepercayaannya Dragon. Karena petinggi senior pasukan revolusi sekelas Ivankov saja tidak tahu kalau Dragon punya seorang anak. Tetapi Kuma tahu. Sehingga pertanyaannya sekarang, kenapa orang yang paling dipercayai oleh Dragon ini bisa menjadi Shichibukai, menjadi anjingnya pemerintah dunia, bahkan menjadi tikus laboratoriumnya Vegapunk? Pertanyaan sulit inilah yang akan coba dijawab oleh Bung Colby Maliki. Menurut pendapat Bung Colby, alasan kenapa Bartholomew Kuma bersedia menjadi anjing pemerintah dunia dan merelakan dirinya menjadi robot adalah karena dia tahu kalau Dr. Vegapunk merupakan simpatisan pasukan revolusi. Dr. Vegapunk bisa diajak kompromi. Keberadaan Kuma di dalam laboratoriumnya Vegapunk tidak hanya semata-mata menjadi tikus percobaan, tetapi juga sebagai perantara informasi antara Vegapunk dengan Dragon. Kuma juga memposisikan dirinya sebagai kurir pengirim teknologi baru yang ditemukan atau diciptakan oleh Vegapunk kepada Dragon agar teknologi tempur pasukan revolusi tidak ketinggalan zaman, tidak kalah mutakhir dari teknologi tempurnya pemerintah dunia. Mungkin PX-1 yang menghilang tanpa jejak setelah dikepret oleh Kuma pada manga One Piece chapter 513 sebenarnya dia kirim ke laboratoriumnya Lindbergh untuk dijadikan sampel. Sehingga tidak mustahil jika ternyata saat ini tidak hanya pemerintah dunia saja yang sedang mengembangkan teknologi pasifista, tetapi pasukan revolusi juga tengah mengembangkan teknologi yang sama. Pendapat semacam ini jadi terdengar masuk akal karena pada chapter yang sama, Sentomaru bilang siapapun yang dikepret oleh Kuma akan terbang selama 3 hari 3 malam dan jatuh di lokasi yang hanya Kuma saja yang mengetahuinya. Di sini Sentomaru bilang hanya Kuma saja yang tahu di mana lokasi si target akan mendarat.
Itu artinya Kuma tidak sembarangan mengarahkan kepretannya. Setiap kepretannya sudah berdasarkan kalkulasi matang yang sudah diketahui pasti di mana tujuannya. Kami yakin Kuma selalu mendapatkan nilai 100 dalam pelajaran geografi karena dia tahu hampir semua tempat di seluruh dunia. Mungkin hal ini terjadi karena Kuma dulunya adalah navigator kapalnya Dragon. Dia sudah ikut berlayar bersama Dragon ke berbagai tempat di seluruh dunia. Kami rasa isi buku Bibelnya Kuma bukanlah ayat-ayat cinta, melainkan catatan perjalanannya selama berlayar bersama Dragon. Kuma mencatat setiap lokasi yang pernah dikunjunginya bersama Dragon dalam buku Bibelnya tersebut. Tentu kalian tidak lupa, ketika Kuma akan mengepret Perona dari Thriller Bark, dia bertanya terlebih dahulu kepada si putri hantu destinasi mana yang ingin dia kunjungi jika dia bisa melakukan sebuah trip. Kuma lalu membuka-buka Bibelnya, mencari-cari sesuatu, kemudian baru mengepret Perona. Beberapa puluh chapter kemudian akhirnya terungkap kalau ternyata Kuma mengirim Perona ke kastilnya Dracul Mihawk di Kurigana Island. Mungkin setelah membuka Bibelnya ini, Kuma jadi ingat, dulu Dracul Mihawk pernah curhat kepada dirinya kalau dia merasa kesepian tinggal di kastil sendirian. Mihawk butuh seseorang untuk menemani hari-harinya. Sehingga tanpa ragu lagi, melihat Perona yang kinyis-kinyis ada di hadapannya, langsung dikirimlah dia ke Kuraigana Island agar bisa main rumah tanggaan dengan Mihawk. Nah, kembali ke pembahasan awal. Sampai di mana tadi? Oh ya, salah satu bukti yang kami rasa cukup masuk akal untuk membuktikan kalau Vegapunk adalah seorang ilmuwan yang bekerja untuk pemerintah dunia karena terpaksa adalah kejadian yang terjadi pada manga One Piece chapter 840. Di chapter tersebut, Yonji bercerita tentang masa lalu Vinsmoke Judge kepada Sanji. Yonji bilang, Vegapunk dan Judge adalah ilmuwan jenius yang berhasil menemukan metode lineage factor. Namun karena penelitiannya ini, laboratorium tempat mereka bekerja digerebek oleh pemerintah dunia. Karena menurut pemerintah dunia, penelitian yang sedang mereka lakukan dianggap terlalu berbahaya. Dari apa yang terjadi di chapter ini, kami jadi yakin kalau sejak saat itu, Vegapunk telah menjadi tahanan khusus pemerintah dunia. Meskipun diberikan fasilitas yang sangat memadai, tetapi setiap gerak-gerik Vegapunk masih terus diawasi, sampai saat ini. Dari situlah kemudian proyek Pasifista dicetuskan. Kuma yang merupakan perantaranya dengan Dragon dijadikan sebagai objek penelitiannya Vegapunk. Ada kesepakatan khusus antara Kuma dengan Vegapunk sehingga dia bersedia tubuhnya dijadikan sebagai cyborg secara bertahap. Mungkin awalnya tidak ada niatan untuk mengubah Kuma menjadi cyborg sepenuhnya. Namun untuk menghindari kecurigaan pemerintah dunia, pada akhirnya tubuh Kuma benar-benar diubah oleh Vegapunk menjadi cyborg sepenuhnya. Bahkan sampai ingatannya pun dihapus. Tapi melihat dari kemampuan buah iblis Kuma yang bisa mengekstrak objek metafisik serta kebaikan budi seorang Vegapunk, kami rasa ingatan Kuma tidak benar-benar hilang sepenuhnya. Ingatan Kuma sebenarnya tidak dihapus oleh Vegapunk, tetapi diekstrak oleh Kuma sendiri menggunakan kemampuan Nikkyu Nikkyu no Mi, kemudian disimpan oleh Vegapunk di suatu tempat, dijadikan sebagai backup file di mana suatu saat nanti, jika waktunya sudah tiba, ingatan tersebut akan dikembalikan kepada Kuma. Bukan tidak mungkin, semua informasi tentang hasil penelitiannya Vegapunk ini telah tercatat dengan rapi di dalam buku Bibelnya Kuma, termasuk lokasi file backup memorinya berada dan bagaimana cara mengembalikan kesadarannya. Sesaat sebelum Kuma mengekstrak seluruh kesadarannya, dia terlebih dahulu meminta Vegapunk untuk berjanji menyimpan backup memorinya tersebut di tempat yang sudah dia tulis di dalam Bibel. Dan setelahnya, Kuma kemudian mengirim Bibelnya ini ke Baltigo. Sampai detik ini, semua berjalan sesuai rencana. Bibel Kuma berhasil sampai ke Baltigo dan semua informasi yang dibutuhkan sudah sampai di tangan Dragon. Yang tidak sesuai rencana adalah tiba-tiba para Celestial Dragon ingin menjadikan Bartholomew Kuma sebagai objek arisan budak. Mereka membawa Kuma ke Marijoa dan secara bergiliran menjadikan Bartholomew Kuma sebagai budak spesial mereka. Kami rasa ini bisa menjelaskan alasan kenapa Sabo, Morley, Lindbergh, dan Karasu sampai nekat menyusup ke Marijoa untuk membebaskan Kuma. Selain itu bisa dijadikan sebagai propaganda untuk secara terang-terangan mengikrarkan api perlawanan terhadap kaum Celestial Dragon, mereka juga sudah tahu pasti bagaimana cara mengembalikan ingatan Kuma. Karena rasanya aneh jika mereka ingin membebaskan Kuma, tetapi tidak tahu bagaimana caranya mengembalikan ingatannya. So, piye menurutmu, Cah?
Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Jangan segan untuk mengirimkan pendapat, ide, gagasan, teori seputar One Piece ke alamat email kami realguenewe@gmail.com. Siapa tahu teori kalian bisa kami angkat menjadi sebuah video dan bisa disaksikan oleh ratusan ribu fans One Piece di Indonesia. Dan tentunya teori, pendapat, gagasan yang sudah kalian kirimkan dan telah kami videokan tidak akan kami hargai dengan percuma. So, tak tunggu teorimu ya cah. Matur nuwun.